Ayah bunda, bapak ibu yang memiliki anak maupun yang sedang menunggu anak atau mungkin ada yang belum menikah, mudah-mudahan disegerakan menikahnya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan disegerakan memiliki anak. Dan yang sudah memiliki anak, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memampukan bapak ibu untuk mengoptimalkan amanah Allah ini untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu berjudul peran orang tua dalam pendidikan anak saat COVID-19 di bulan Ramadan. Ada beberapa kata di sini ya. Pertama orang tua, kemudian pendidikan anak, yang ketiga COVID-19, yang keempat adalah bulan Ramadan. Ya. Sebelumnya saya tadi telah diperkenalkan, saya suami dari 1 orang istri dan 4 orang anak. Ya. Anak pertama masih di usia SMA kelas 1, saat ini sedang ada di Mesir. Kemudian kelas 2, anak kedua usia SMP kelas 2 di Hambalang. Dan anak ketiga dan keempat yang bersama kami di rumah saat ini. Saya juga mendirikan satu konsep sekolah adab yang sudah kita rintis 1 tahun, masuk tahun kedua, untuk kemudian menjadikan kurikulum sekolah adab ini kita tawarkan referensi bagi sekolah-sekolah Islam yang telah berjalan saat ini. Alhamdulillah mendapatkan respon positif. Kemudian di kampus juga saya diamanahkan untuk mata kuliah, diantaranya Supervisi Pendidikan Islam, dan saya juga saat ini menjadi Wakil Ketua Umum dari DPP Persatuan Umat Islam, dan juga diminta untuk sementara menjadi Ketua Bidang Pendidikannya. Jadi Persatuan Umat Islam ini ormas tertua di Indonesia. Jadi kalau Pak Direktur Umum tinggal di sejalan dengan Kiai Haji Soleh Iskandar, maka Soleh Iskandar itu juga di antara aktivis Persatuan Umat Islam di masa-masa kemerdekaan dulu. Kemudian Profesor Didin Hafiduddin juga adalah keturunan daripada Persatuan Umat Islam, satu ormas yang memang memiliki ribuan sekolah, khususnya di Jawa Barat dan 5 provinsi di sekitarnya. Baik, itu mungkin sedikit perkenalan tentang kami ya. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin kita memulai untuk hadir bahagia dulu Bapak Ibu ya. Karena saya punya konsep bahwa tidak mungkin kita bicara amal-amal kalau tidak berawal dengan kebahagiaan. Di slide ini saya menampilkan satu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah mengajarkan kepada kita untuk berdoa menjadi orang yang bahagia. Ya, Nabi SAW mengatakan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, nafsan, ya, memiliki jiwa, bika mutmainnah, yang denganmu dia menjadi tenang. Ya, jadi jiwa ini Bapak Ibu, yang tadinya gelisah, sering amarah, itu nafsun ammaratun bisu, didorong kepada jiwa yang mudah-mudahan bertambah baik, namanya nafsul lawamah, meskipun masih kurang stabil. Ya. Terus dididik supaya terdorong menjadi nafsun mutmainnah. Nah ini target dalam pendidikan jiwa, di mana kemudian seorang manusia itu dituntut memiliki atau mengubah jiwanya menjadi sosok yang tenang. Nah kalau kita sudah mendapatkan ketenangan, rawatlah ayah bunda ketenangan itu, sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita dengan panggilan melalui malaikatnya, sebagaimana Quran surat Al-Fajr ayat keempat terakhir, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Kenapa kita mengatakan waktu itu insya Allah ridho? Ya. Kenapa kita katakan kita ridho? Karena seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala telah kita amalkan insya Allah. Mungkin PR-PR sholat kita telah kita qadha, PR-PR puasa kita telah kita qadha, termasuk anak-anak yang dititipkan Allah melalui rahim-rahim kita, melalui tangan-tangan kita, dia pun telah kita didik sebaik mungkin, seprofesional mungkin, sehingga kita telah menghadirkan proses yang benar.
tu'minu biliqa'ika. Aku memohon kepadamu untuk merasa tenang, merindukan pertemuan denganmu. Wa tarda biqada'ika, ridha dengan seluruh ketetapanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, qanaah, merasa cukup setelah kami berikhtiar semaksimal mungkin dengan seluruh pemberianmu. Nah, jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hendaknya kita pun membaca doa ini sehingga dapat meraih kebahagiaan itu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan dan saya banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang menjadi fakta di depan kita, apa-apa yang menimpa kita, seluruh kenyataan di hadapan kita, belum tentu kita bisa mengubahnya. Tetapi ada sesuatu yang kita bisa ubah, yaitu our internal state of mind. Kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Karena itu orang itu akan bahagia kalau dia bisa mengubah cara pandangnya dengan cara pandang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang itu akan bahagia manakala dia punya kesibukan untuk fokus menjadi muslim kafah. Apa muslim kafah ditafsirkan oleh Ibn Katsir? Yaitu tegaknya seluruh cabang iman. Yang kata Nabi, hingga 79 cabang iman itu. Nah, karena itu, tidak mungkin orang bahagia kalau tidak didasari dengan iman. Nah, bahagia itu sendiri akan melahirkan jasad yang sehat. Ya, misalkan ulama medis mengatakan bahwa dalam kebahagiaan seseorang itu akan keluar hormon-hormon seperti oksitosin, endorfin, ya, dopamin, hormon-hormon yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jasad kuat, jasad sehat, inilah modal produktif. Dan produktivitas berjamaah ini akan melahirkan prestatif, ya, fastabiqul khairat. Karena itu bicara Ramadan adalah bicara produktivitas. Bahkan sejak tahun pertama syariat ini diwajibkan, yaitu ketika Nabi berumur 55 tahun, Nabi SAW sejak itu sudah dipertemukan dengan perang Badar Al-Kubra. Terus nanti setiap bulan Ramadan, kaum muslim itu selalu melahirkan prestasi. Ya, penaklukan kota Makkah, Fatu Makkah, pembebasan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan singkatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sendiri dibebaskan nggak menunggu Syawal, nggak menunggu Lebaran. 9 Ramadan, hari Jumat, di rumah seorang Arab, ya, negeri ini dimerdekakan. Karena itu kemudian kaum muslimin dia paling wajib untuk menunjukkan dan meneladankan bahwa Ramadan bukan waktunya berlemas-lemas, tapi dia waktunya bersemangat. Waktu paginya pun dia telah mengawali dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, bersama anak-anaknya semuanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Sehingga anak-anaknya pun kemudian sudah sejak kecil dibiasakan oleh ayah bundanya untuk tidak menjadi generasi yang lemas dan malas. Ya. Mengapa kemudian kita harus mengubah mindset kita tentang COVID-19 ini, sehingga ketika banyak orang yang putus asa, banyak juga yang kemudian bunuh diri, bahkan Menteri Koordinator Ekonomi di Jerman itu sebulan yang lalu telah bunuh diri, sementara kita sebagai seorang muslim justru harus bahagia dengan apapun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks COVID-19, kenapa? Saya sampaikan dan saya tawarkan begini, yaitu pertama tadi, jasad akan semakin kuat bersama jiwa yang bahagia. Teknis medisnya telah disampaikan. Bersama Allah. Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, dibukakan medan amal yang besar, khususnya dalam konteks berinfak. Ya, kita jadi dapat berinfak meskipun kondisi kita sulit, dan kita pun jadi tahu bagaimana menolak kesulitan dengan memperbanyak sedekah. Ya, makanya Allah katakan orang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak bukan saja kondisi lapang dan tenang, tapi justru ketika kondisi sempit dan sulit, dia diperintahkan untuk berinfak. Karena itu ketika Nabi ditanyakan, kapankah waktu sedekah yang a'zama ajra, balasannya terbesar? Kata Nabi SAW,
wa anta saddaqa wa anta sahihun syahihun wa takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Di antaranya adalah ketika kalian takut menjadi fakir karena uang kalian terbatas, kalian banyak berinfak. Ya. Berikutnya kemudian kenapa kita bahagia? Karena di sini kita dapat menikmati istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita kemudian bahagia? Karena Allah telah janjikan mereka jannah yang menegakkan kesabaran inda sadmatil ula. Kemudian apalagi yang kita harapkan kecuali ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Salawat, rahmat, hidayah Allah diturunkan kepada orang yang mampu dan tahu cara melewati ujian Allah Subhanahu wa taala ini sehingga menjadi orang-orang yang sukses. Itu yang tadi saya sampaikan, sukses karena tahu bagaimana melewati ini dengan benar. Dan bukankah kita ingat pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang orang itu dikehendaki jadi orang baik, orang itu akan diuji dengan musibah. Artinya musibah adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kebaikan seseorang. Karena itu kemudian Bapak Ibu semuanya, kita hadirkan bahagia, kebahagiaan ayah bunda, tularkan kepada ananda. Sehingga masing-masing semuanya tetap berprestasi dengan beradaptasi sesuai kondisi yang terbaru. Umat Islam itu umat yang paling mudah beradaptasi. Ya, ketika Nabi dulu mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh memang menakjubkan, unik betul kehidupan orang-orang beriman itu. Enggak ditemukan dengan umat yang lain. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau diuji dengan sesuatu yang dia sukai dia bersyukur, kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai dia bersabar. Kita jadi belajar bagaimana bahagia bukan di atas sekedar bahagia kosong, tapi bahagia karena ada alasan, ada ilmu yang membuat kita harus bahagia. Karena itu agama membimbing kita bagaimana menegakkan syariat di kondisi normal, tapi agama juga berbicara bagaimana menegakkan syariat di kondisi tidak normal. Di kondisi epidemi global ini, ketika kemudian ulama dulu menulis, hendaknya engkau bimbing anak-anak kalian untuk melakukan diantaranya face mask, self-isolation, social distancing, dan 6 langkah lainnya yang telah diajarkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya, atau juga Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Bazul Ma'un. Ini adalah semacam bimbingan yang telah ditulis oleh ulama dulu, dan menegakkannya tentunya adalah bagian menegakkan syariat. Karena itu umat ini didorong untuk bahagia, bukan dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Nah, itu sedikit perbincangan tentang COVID-19 yang bukan tanda akhir zaman, kalau melihat dalil, dan juga bukan masuk dalam kategori ta'un, tapi dia adalah epidemi global yang bukan terjadi tahun ini saja, tapi juga telah berkala pernah hadir dalam sepanjang sejarah manusia ini, dan karena itulah agama selalu membimbing bagaimana kemudian kita melewatinya. Karena itu kita harus bahagia. Tetapi ternyata kita harus semakin bahagia, ayah bunda, karena kedatangan Ramadan. Nah, jadi saya ingin membawa cara pandang kita double happiness. Ya. Tadinya kita bahagia, harusnya semakin bahagia lagi ketika bulan Ramadan. Ya. Ketika orang-orang yang tidak menikmati Ramadan malah ketakutan. Ya, jangan-jangan kalau kalian Ramadan puasa nanti korban semakin banyak. Ya, jangan-jangan kalau kalian puasa Ramadan dan seterusnya. Tapi kaum muslimin menunjukkan bahwa kebahagiaan jiwa itulah ya di antara sesuatu yang paling mahal yang berada dalam relung jiwa kita. Nah, karena itu kemudian seluruh amalan ritual yang dikerjakan oleh orang beriman sebenarnya dia mengandung life management skill, ya, kemampuan manajemen kehidupan. Karena itu ilmu manajemen itu bagian daripada social science, yang dimana social science itu adalah pelajaran besar daripada Al-Quranul Karim. Orang yang belajar Al-Quranul Karim, dia akan menjadi pakar ilmu-ilmu sosial. Dan ilmu-ilmu sosial itu akan kemudian mendorongnya kepada melahirkan natural science, ilmu-ilmu terkait tentang alam. Karena itu kemudian ada kesamaan sebenarnya dalam pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam setiap amalan ibadah ritual sebenarnya. Ya. Dan termasuk ketika bulan Ramadan,
apa yang saya tuliskan ini 3 pelajaran besar Ramadan. Sebenarnya juga ada dalam ibadah yang lain. Tapi nanti kita sedikit sampaikan. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Pertama, karena terkait dengan Ramadan. Kedua, juga ayah bunda kalau memahami ini, bisa juga memahamkan kepada anandanya, dan bisa mengajak seisi rumah kemudian terlibat untuk dengan cara pandang yang sama. Apa yang 3 pelajaran besar Ramadan dimaksud? Yang satu, yang pertama adalah agama ini dengan ibadah ritual tertentu selalu mendorong pengamalnya untuk meraih prestasi tertinggi. Jadi dikenal apa prestasinya, sehingga ketika dia kenal kenapa dia harus berprestasi, maka dia akan bahagia. Ya, siapapun akan menjadi orang yang prestatif kalau dia tahu kenapa dia harus prestatif. Kalau tidak, maka situasinya pasti akan berubah menjadi rutinitas yang membuat dia tidak menginginkan berprestasi. Yang kedua, tidak mungkin muncul prestasi tanpa adanya kedisiplinan. Islam mendorong penganutnya menjadi sosok-sosok yang disiplin. Bahkan bukan sekedar terpaksa menjadi orang disiplin, tapi menikmati jadi orang disiplin. Ya, ini nanti dapat kita temukan seluruh amalan ritual. Sholat misalkan, disiplin 5 waktu. Wudhu misalkan, disiplin hemat air. Zakat misalkan, disiplin nisab dan haulnya. Ya, Ramadan misalkan, disiplin jumlah hari dan jumlah jam perharinya, gitu kan? Jadi masing-masing ada kedisiplinan. Nah, kemudian untuk meraih prestasi itu pasti melewati tahapan. Sebagaimana lulusnya pendidikan sekolah, pasti ada ujian-ujiannya. Nah, bukan sekedar lulus tetapi rankingnya rendah, kira-kira dalam kacamata dunia, tetapi kemudian kita dapat melewati tahapan itu dengan menyempurnakan tahapan. Jadi ada dorongan yang ketiga, bukan sekedar engkau berprestasi, atau bukan sekedar engkau masuk surga. Kalau sekedar masuk surga, ya kita tidak perlu terlalu letih. Tetapi ternyata orang-orang terbaik dulu sampai berdarah, sampai berkeringat untuk menegakkan agama ini, karena mereka menginginkan surga yang paling tinggi, sekaligus enggak ingin mampir kemana-mana dulu. Pokoknya langsung, direct ke surga yang paling tinggi. Itulah kemudian membuat orang-orang mengejar penyempurnaan tahapan. Jadi ada 3 pelajaran besar, bahagia berprestasi, menikmati kedisiplinan, dan menyempurnakan tahapan. Kenapa kemudian kita harus bahagia berprestasi? Kita harus kenalkan kepada anak-anak kita, tentunya sekali lagi sebelum kita kenalkan kepada anak kita, nikmati untuk diri kita terlebih dahulu, ya. Bahwa kemudian target orang berprestasi itu adalah takwa. Ya, karena itu kemudian bahagialah. Kenapa bahagia? Ternyata untuk meraih prestasi itu Allah kondisikan dunia ini dengan kondisi yang lebih mendukung, wabil khusus di negeri-negeri muslim secara umum. Di setiap tahun kalau datang Ramadan, ya syaitan itu dibelenggu. Jadi kondisi itu memang terkondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi lebih mudah untuk taat. Ya kan? Kafe-kafe ditutup lebih cepat, ya area-area dugem kemudian juga ditutup, ya tontonan juga kemudian menjadi islami dan seterusnya. Ini contoh bagaimana Allah mengkondisikan kita semuanya untuk menjadi lebih mudah bertakwa, ya. Tetapi Masya Allah, dalam kondisi COVID-19 ini, bahkan kita dituntut ya, untuk berada di dalam rumah. Artinya, mata kita menjadi lebih bertakwa lagi. Pendengaran kita menjadi lebih bertakwa lagi. Lisan kita pun menjadi lebih bertakwa lagi. Karena itu selalu ada cara pandang bahagia di balik seluruh ujian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita harus bahagia berprestasi? Karena ada bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan langsung dari Allah, dijauhkan dari api neraka. Sab'ina kharif. Setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan ila sab'imi'ati dha'fin, hingga 700 kali lipat dimasukkan ke jannahnya Allah melalui Ar-Rayyan, yaitu pintu pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa, yang orang itu tidak akan haus selama-lamanya ketika melalui pintu Ar-Rayyan dari kata Ar-Ri ini, diberikan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih beribadah terus-menerus. Bahkan Nabi SAW mengingatkan pesan Allah Subhanahu wa taala,
Nanti kalau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita semua ini sadar betapa bahagianya ketika dulu kita ini berpuasa di dunia. Jadi kebahagiaan yang puncak, ya kebahagiaan yang puncak dari puasa ini justru nanti akan terasa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah di antara sahabat sejati kita yang memohonkan syafaat kepada para pengamal-pengamal puasa Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kemudian kita harus menikmati kedisiplinan? Apakah bentuk disiplin di bulan Ramadan? Ini yang penting untuk kita bimbing anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menikmati kedisiplinan itu, dan lepas dari Ramadan, dia menjadi sosok-sosok yang disiplin. Disiplin akalnya, disiplin jiwanya, disiplin jasadnya. Ya, dan di antara bentuk kedisiplinan yang disyariatkan oleh agama ini adalah, misalkan, pertama sahur di akhir waktu. Itu disiplin namanya. Bukan sahur di awal waktu. Karena Nabi menginginkan kita produktif, melahirkan amal sepanjang hari. Yang kedua, berbuka segera pada waktunya. Semakin panjang puasa malah enggak bertambah pahala, dikhawatirkan bertambah dosa. Kenapa? Karena menzolimi lambung dan jasad lainnya. Yang ketiga, disiplin lisan. Allah ajarkan kepada kita, lisanmu disiplin. Fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Jadi lisan kita dididik untuk tidak berteriak-teriak, berkata-kata buruk, mencaci maki, bahkan ketika diganggu, dia hendaknya disiplin langsung mengatakan, ini shaimun, saya sedang puasa. Bahkan ketika kita berwudu, kita harus relatif disiplin agar tidak berlebih-lebihan ketika istinsyar, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, ketika berkumur-kumur, ini bagian daripada kedisiplinan. Berikutnya kemudian, menyempurnakan tahapan. Ya, jadi kita harus ingatkan kepada anak-anak kita, nak, kita punya waktu 30 hari. Target dari 30 hari itu sebenarnya 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Ya, jadi 20 hari pertama jangan terlalu semangat, tapi juga jangan terlalu meremehkan. Tapi kita biasakan ya matangkan atau panaskan mesin jasad ini sehingga dia terbiasa 20 hari menikmati, agar target kita di 10 hari terakhir kita berada pada puncak primanya. Bukan malah kemudian kita sakit, kita berada dalam kelemahan, dan sebagainya. Justru puncak kita di 10 hari terakhir. Makanya Nabi mengatakan, idza dakhala al-ashra al-awakhir, kalau kalian sudah masuk 10 hari yang terakhir, ya, ihya'ul lail, hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya, wasaddal mi'dzar, dan kencangkan ikat pinggang. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah ritual pribadi kita harus terkoneksi dengan seluruh seisi rumah, sebagaimana Nabi dulu melakukan itu. Membangunkan keluarga, menghidupkan malam berarti adalah membuat keluarga-keluarga itu berjaga-jaga sepanjang malam. Itu poin ke-9 yang saya sebutkan. Berjaga-jaga itu syarat meraih Lailatul Qadar. Makanya orang-orang yang berharap melalui Lailatul Qadar, di antaranya adalah orang-orang yang paginya matanya merah, mengantuk, badannya letih, ya, kepalanya pusing, dan seterusnya. Karena dia malam itu berjaga-jaga, mengejar malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, selama 20 hari pertama ini, anak-anak kita minta. Ya. Anak-anak yang sudah kelas 1 SD itu, bahkan 1 tahun sebelum SD, itu mereka sudah bisa puasa penuh. Ya, tapi tentu dengan tahapan. Ada yang puasa setengah hari dulu, sampai kemudian nanti di umur 6 tahun dia sudah bisa puasa penuh. Ya. Shoma di waktu siang, qoma di waktu malam. Ya, bersama ayahnya menjadi imam, dia qiyamul lail, ya, qiyam Al-Qur'an, dia berdiri di malam hari menikmati bacaan Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian yang keempat, menyempurnakan. Ini kita bicara menyempurnakan ya. Bukan bicara halal dan haram, tapi menyempurnakan yang halal itu. Misalkan poin keempat, ketika sahur. Banyak orang bicara sahur itu adalah waktu makan. Tapi agama bicara sempurnakanlah sahur itu dengan pesan Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Marilah kita didik anak-anak kita di waktu sahur itu untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tidak sedikit anak-anak ya yang mereka juga senang tahajud sendiri di waktu itu karena mereka sudah dibiasakan untuk banyak istighfar muhasabah di waktu itu. Itulah kenapa kemudian saya pribadi tidak menyarankan untuk menyalakan televisi di waktu sahur ini. Kenapa? Minimal iklan-iklan itu membuat suasana itu berubah. Dari yang tadinya khusyuk, ya, suasana yang dikondisikan oleh Allah bagi kita untuk muhasabah, boleh jadi akan berubah menjadi suasana tertawa
di waktu-waktu itu. Karena itu ketika Allah sudah mengkondisikan waktu itu bagi keluarga-keluarga muslim, tugas keluarga muslim melanjutkan modal itu untuk semakin menanam, mengkondisikan jiwa anak-anak kita untuk dapat menerima ilmu itu lebih dalam. Berikutnya yang kelima, kita mulai dorong anak-anak kita untuk berlatih dermawan, berlatih berbagi. Dan Nabi SAW tidak di masa pandemi itu senantiasa berbagi, bahkan semakin ajwad berbagi di bulan Ramadan. Nah, apalagi kalau seandainya dulu di masa Nabi ada masa pandemi, tentu dia semakin lagi mewajibkan itu. Karena itu kemudian ibadah ritual Ramadan itu akan sempurna ketika dia juga melakukan sebagian besar amal-amal yang sifatnya sosial. Jadi, Bapak Ibu, kita jangan mencukupkan ibadah Ramadan itu hanya pada wilayah ibadah individu, yaitu puasa, sholat, dan tilawah Al-Quran, tapi juga kemudian mendorong mereka untuk kemudian berbagi di saat berbuka. Nah, kemudian yang ketujuh, berbagi di saat berbuka, untuk lebih ajwad maksud saya. Nah, yang keenam ini berbeda lagi. Berbagi di saat berbuka ini juga pelajaran bagi anak-anak kita. Bahwa kalau sekedar sahnya puasa kita sendiri, kita bisa berbuka sendiri. Tetapi kemudian Nabi mengajarkan kepada kita ada kesempatan untuk menggandakan umur. Dengan cara apa? Berbagi di saat berbuka. Mereka berbuka dengan panganan kita. Masya Allah, amal mereka dikopi dengan kita. Jadi ini sebenarnya waktu untuk berbagi bukaan bagi orang-orang yang mampu. Ya. Jadi orang-orang yang mampu ya jangan malah kemudian dia jualan bukaan menurut hemat kami. Kecuali orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, mungkin dia berjualan bukaan. Nah, yang ketujuh adalah berbukalah dengan rutop, tomar, dan air putih. Ini juga bagian pendidikan bagi anak-anak kita untuk mengelola hawa nafsu mereka. Ya, banyak anak-anak yang kemudian tidak dididik sehingga kemudian ketika berbuka mereka makan segala-galanya. Kita ajarkan kepada mereka, Nabi kita dulu berbuka dengan cara seperti ini, makanya Nabi itu sehat. Terus melahirkan amal produktif, umur pensiun, umur 55, sampai umur 63, umur wafatnya, Nabi terus bersemangat. Nggak pernah istirahat, nggak pernah sekedar main sama cucu dan sholat berjamaah di masjid saja, tapi begitu banyak karya-karya peradaban yang dilahirkan oleh Nabi SAW, di antaranya karena Nabi tahu bagaimana mendidik jasadnya supaya bisa menjadi kendaraan bagi ide-ide dan gagasan-gagasan besarnya. Ya, di antaranya adalah 13 jam lambung itu kosong. Bayangkan Bapak Ibu, kemudian tiba-tiba dia disuruh bekerja dengan makanan yang banyak. Ada kolak, ada sop durian, lagi apalagi, ada nasi padang, macam-macam. Bayangkan, tentu segala sesuatu yang tiba-tiba itu akan melahirkan gangguan di sana. Saya menikmati hadis ini dengan memahami seakan-akan Nabi mengatakan berikan signal dulu saja kepada lambung. Yaitu apa? Dengan air putih dan rutop kurma basah, ya, berjumlah ganjil cukup. Habis itu Nabi sholat maghrib. Setelah itu Nabi sholat isya. Ya. Kalau kondisi normal Nabi sholat tarawih. Setelah itu baru Nabi makan. Makannya pun nanti ada programnya. Nanti akan saya sampaikan di slide terakhir. Di antaranya adalah Nabi makan dengan maksimal 2/3. Udah mencakup makan dan minum. Ya kan? Tidak sampai 4/3. Ini kadang-kadang kita karena balas dendam, makannya 4/3. Itu tidak mencontoh Nabi. Ya, jadi kita seakan-akan lebih baik dari Nabi SAW, makanya ketika usai Ramadan, badan kita jadi sakit. Pengeluaran kita tambah besar. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti bimbingan agama. Agama menginginkan lepas Ramadan, kita bertambah sehat. Karena sehatnya kita akan melahirkan produktivitas dan dampak positif dimanapun kita berada, termasuk di wilayah kerja kita. Berikutnya adalah, boleh kok sebelum azan kita makan? Boleh, sah. Tapi kita diminta untuk menyempurnakan, namanya imsak. Sekitar 50 ayat sebelum azan subuh. Nah, ini diantara contoh menyempurnakan tahapan sebagai pembahasan yang agak terburu-buru untuk mengkaitkan tentang Ramadan, ya Bapak Ibu. Nah, saya sekarang ingin agak panjang sedikit, di 15 menit ke depan, ya, meskipun juga masih agak terburu-buru karena waktu yang kita terbatas, adalah untuk memahamkan kepada ayah bunda semuanya, bahwa kenapa kita perlu bicara pendidikan anak, kan gitu tadi ya. Jadi, judulnya kan, apa tadi, orang tua, ada kata orang tua, ada kata pendidikan anak, ada COVID-19, ada Ramadan. Saya sudah katakan COVID-19, slide-nya yang berujung pada bahagia. Saya sampaikan produktivitas amal di Ramadan. Nah, sekarang yang lebih penting nih Bapak Ibu, perbincangan tentang orang tua, dan kemudian perbincangan tentang pendidikan anak. Nah, ini tentu temanya sangat panjang, tetapi kemudian saya akan sampaikan secara singkat dalam pengertian poin-poinnya saja.
ya, sehingga kemudian memberikan bekas-bekas bagi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama Bapak Ibu, keluarga Muslim itu beda sama keluarga non-Muslim Bapak Ibu. Apa bedanya? Visinya beda, misinya beda. Ya, tentu kalau visi beda, misi beda, pasti target jangka panjang, menengah, akhirnya juga beda kan? Kalau targetnya beda, pasti program kerjanya juga beda. Jadi saya sering katakan kalau keluarga Muslim, program kerjanya, visinya sama dengan keluarga-keluarga non-Muslim, kita nggak punya keunikan. Kita nggak punya keunikan sama sekali. Nah, karena itu saya sering ingatkan bagi diri saya pribadi, keluarga kami harus terkoneksi dengan lahirnya kembali peradaban. Ingat, peradaban Islam itu lahir ya ketika Nabi, contoh dalam bidang sains ya, Nabi SAW itu lahir tanggal 20 April 571 Masehi, ya, abad ke-6. Abad ke-8 Islam melanjutkan peradaban sains kan, setelah sebelumnya Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad 1 sebelum Masehi, lanjutkan dengan India, Cina, dilanjutkan dengan Muslim sampai abad 13, terus sampai abad 15 meskipun sudah mulai runtuh. Nanti abad 17-18 mulai revolusi industri, Renaissance. Dan itulah peradaban barat, satu peradaban dengan sumbangsih Islam besar di dalamnya, tapi kemudian dihilangkan jejak-jejak Tuhannya oleh barat, dan bertahan hingga sekarang mulai masuk 4 abad, tapi baru 20% pertama. Sekarang tahun 2020. Dan itu nggak ada persoalan. Allah katakan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu cuma masalah silih berganti kepemimpinan. Persoalannya adalah ketika kita sedang dalam kondisi berada dalam hegemoni peradaban barat, apakah kemudian keluarga-keluarga Muslim punya cara pandang tinggi untuk mengendalikan peradaban Islam itu? Nah, peradaban itu satu kata bahasa Indonesia, Bapak Ibu, yang mengandung kata adab. Bahasa Arabnya adalah tamadun. Ya, kalau orang Arab sekarang lebih banyak menggunakan kata hadoroh. Tapi bahasa asli itu tamadun. Itu nanti kalau dikaji luas, ya. Saya ingin katakan tidak akan lahir peradaban tanpa pembiasaan pada adab-adab kecil. Kita jangan bicara tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban kalau kita tidak terbiasa menegakkan adab-adab kecil di rumah-rumah kita. Ya. Jangan kita harapkan anak kita menjadi generasi yang soleh, anak yang nanti menjadi pejuang agama, kalau dia tidak terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil dalam diri. Nah, ini nanti kalau dibedah banyak sekali ya penjelasannya. Yang kedua, tidak akan lahir tamadun Bapak Ibu tanpa menghadirkan gelombang penegak ad-din. Apa itu ad-din? Wah, ternyata singkatnya adalah ad-din itu satu konsep berpikir dalam agama ini, bagaimana dia mampu menghadirkan gelombang manusia yang merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kemudian kota manapun, negeri manapun yang berhasil diubah cara pandangnya, sebagian mayoritasnya merasa berhutang kepada Allah, maka negeri itu layak disebut sebagai Madinah. Dulu Yatsrib diubah akhirnya menjadi Madinah, namanya apa? Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Karena itu kemudian, dulu kita pernah berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu disebut sebagai Yaumu Alastu. Hari ketika kita ditanya, Alastu birabbikum? Ya, apakah aku ini Rabbmu? Kita semua jawab. Anak kita pun jawab. Sama semua di alam arwah. Bala, betul, syahidna. Ini terdokumentasi dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Maka kemudian, tugas kita menanamkan ya kesuksesan orang tua adalah ketika anaknya dia merasa berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang kemudian mengejar gelar-gelar langit. Ya, ada apa saja gelar-gelar langit? Banyak-banyak. Ini dikaji juga banyak nanti. Ada Ibadur Rahman, ada Rabbani, ya kan? Ada Az-Zakirin Allah katsira wa zakir. Banyak sekali. Tapi jangan khawatir. Sejarah, teori, dan sejarah menjelaskan. Siapapun yang diajarkan yang tinggi, maka yang rendah dia tidak akan lewati. Saya sering sampaikan kepada anak saya, kejar gelar yang tinggi, maka saya akan yakin gelar-gelar yang rendah pun dia akan dapatkan. Tapi kalau kemudian kita sekedar mendorong anak kita mendapatkan gelar-gelar yang rendah, saya khawatir dia tidak akan tahu bagaimana cara menapaki dan memanjat gelar-gelar yang tinggi. Apa yang disebut sebagai gelar yang rendah? Kata rendah itu makna daripada dunia, Bapak Ibu. Ad-dunya itu maknanya adalah sesuatu yang rendah. Makanya
Akhirah itu maknanya tinggi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, tetapi agama mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya orang yang bercita-cita tinggi, bervisi peradaban tinggi, bervisi akhirat, dia pasti akan mensukseskan dunianya. Karena itu bagian daripada imannya, gitu ya. Nah, ini yang cara pandang dasar yang penting ingin kita tanamkan. Mengapa ayah bunda harus berbicara pendidikan anak? Nah, tadi katanya orang tua. Iya, orang tua. Tapi kok sekarang ayah bunda? Karena yang disebut orang tua itu adalah ayah dan bunda. Ini prinsip paling dasar. Banyak sekali keluarga saya temukan yang menganggap bahwa yang disebut sebagai orang tua itu bundanya saja. Ayahnya enggak. Ayah udah kerja, itu tugas bunda. Ini orang-orang yang kemudian tidak pernah tadabbur Al-Quran. Al-Quran berbicara 17 dialog dalam Al-Quran itu, dialog orang tua ya, 17 dialog orang tua di dalam Al-Quran, ternyata 14 dialog dilakukan oleh ayah. 2 dialog dilakukan oleh ibu. 1 dialog dilakukan oleh orang tua, tapi tidak kita bisa tetapkan ini merujuk pada sosok siapa. Ya. Nah, di antara contoh tadi saya sampaikan, jangan engkau bicara tinggi-tinggi peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan adab yang kecil. Itu ada landasannya. Di antaranya adalah pesan seorang ayah bernama Luqman. Ya, lihat dalam Quran surat Luqman surat 31 ayat ke-16. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku tersayang, ya, perbuatan baik sebesar biji sawi sekalipun. Kecil dia, tersembunyi di dalam batu dia. Batu itu pun tertanam di dalam bumi dia. Jangan khawatir, nak, itu besar di hadapan Allah SWT. Anak yang terbiasa menyempurnakan adab-adab yang kecil, ini anak punya modal untuk bicara peradaban besar. Ya, karena itu banyak sekali kita mendapati mereka-mereka yang terfokus pada memiliki anak-anak yang cerdas secara atas kertas, tapi ternyata membuat orang tuanya tidak bahagia. Ya, mungkin gelarnya tinggi, ya, doktoralnya 2, S2-nya 3, ya, S1-nya 4. Tetapi mungkin ternyata jiwanya LGBT misalkan, ya, mencintai sesama jenis dan seterusnya. Tentu bukan itu, ya, yang membuat pada akhirnya orang tua itu bahagia. Nah, itu satu contoh misalkan. Nah, karena itu kemudian ini menuntut sinergi antara ayah bunda sebelum berbicara pendidikan pada anak. Ya, baik. Selain ini secara ringkas saja juga saya ingin sampaikan, karena itu ayah bunda penting untuk mengkaji Islamic worldview, pandangan hidup Islam, agar tanpa sadar meskipun kita ini Muslim, tapi kadang-kadang tanpa sadar kita berpikir bukan dengan sudut pandang seorang Muslim. Muslim itu berpikirnya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan referensi utama. Tapi kadang-kadang kita justru tidak percaya Al-Quran dan lebih percaya pada karya-karya spekulasi filosofis dari hegemoni peradaban Barat ini. Tentu saja bukan berarti kita membenci peradaban Barat, tidak. Karena sejarah mencatat bagaimana kaum muslimin dulu membaca karya-karya Yunani kuno, Mesopotamia, Babilonia, India, Cina, dan seterusnya. Tapi siapapun yang membaca segala sesuatu, hikmah, yang telah memiliki framework dalam kepalanya, telah memiliki high order thinking, cara berpikir tinggi dalam kepalanya, maka orang itu akan berada dalam kelurusan jalan selama hidupnya. Banyak orang belajar tinggi-tinggi, tapi justru mengalami corruption of knowledge. Dia korupsi ilmu pengetahuan. Hatta belajar agama sekalipun, dia bisa membuat fatwa sesuai pesanan-pesanan tertentu. Ini namanya corruption of knowledge. Yang kedua, dia Muslim, belajar tinggi, tapi malah menjadi ateis. Atau minimal dia tetap percaya Tuhan, tapi meyakini kebenaran ada di mana-mana. Ya, atau kemudian dia menghilangkan Islam dan menggantinya dengan westernized. Akhirnya dia terbaratkan. Kemudian ada generasi juga yang kemudian semakin lama dia belajar, bahkan belajar agama, justru menjadi confused. Dia menjadi ragu. Bahkan meragukan kebenaran dan membenarkan keraguan. Nah, ini persoalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb, yaitu Al-Qur'an. Maka engkau bimbing anak-anakmu untuk memahami isi Al-Qur'an. Maka anak itu tidak akan menjadi sosok yang ragu. Ragu itu bukan target pendidikan, Bapak Ibu. Nah, yang paling utama, ya,
banyak anak kemudian cerdas, tahu banyak ilmu, tapi ternyata tidak beradab, gitu ya, tidak beradab. Ya, padahal dia mengetahui banyak ilmu. Disinilah kemudian nanti kita mulai menyadari bahwa ada loss of adab yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Dari mana kemudian kita ingin berkontribusi melahirkan peradaban Islam itu kembali? Mulailah dengan mengembalikan dan menegakkan adab di rumah kita masing-masing. Dengan demikian, pendidikan di rumah itu sering disebut sebagai ta'dib. Ayah bunda itulah sebagai sosok mu'addib. Ya, ayah bunda suka tidak suka. Ketika ayah bunda punya anak, berarti ayah bunda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok mu'addib. Suka tidak suka. Tapi saya nggak pernah belajar ilmu pendidikan. Saya ini nggak pernah, saya sarjana teknik, saya ekonomi, saya keuangan, macam-macam. Ya, tetapi ketika ayah bunda diberikan anak, ayah bunda udah jadi pendidik. Dan pendidik itu bukan saja digugu, tapi juga ditiru. Sayangnya bagi tipe anak-anak visualisasi, lebih mudah meniru daripada mendengarkan guguan ayah bunda. Nah, karena itu kemudian ini penting sekali bagi kita untuk memahamkan itu. Nah, dalam kacamata takdib, ya, takdib itu adalah proses pendidikan dengan fokus menanamkan adab. Pertanyaannya mungkin adalah satu, pendidikan itu apa ya? Nah, Al-Attas mengatakan, education is a process of instilling something into human being. Dia adalah satu proses. Orang itu berubah jadi baik, harus dihadirkan proses yang benar. Hasilnya itu wilayah Allah. Bersedihlah orang tua manakala dia punya anak baik, tapi dia nggak pernah terlibat dalam prosesnya. Seluruh prosesnya diserahkan sama orang lain. Tapi berbahagialah orang tua, meskipun anaknya tidak sesuai dengan kehendaknya, tapi dalam hidup dia telah menghadirkan proses yang benar. Karena itulah kita tidak pernah mengatakan Nabi Nuh alaihi salam ayah yang gagal. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam adalah suami yang gagal. Karena dalam hidupnya mereka telah menanamkan adab kepada istri dan anaknya, tapi wilayah akhir adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara pandang proses based, but result oriented. Tetap berorientasi pada hasil, tapi fokus pada proses yang benar. Dan pendidikan itu adalah instilling something into human being, meneteskan sesuatu ke dalam jiwa manusia. Meneteskan, bukan memasukkan dengan jumlah yang besar. Meneteskan berarti kita paham, anak kita usia apa? Oh, usia dasar, usia menengah. Dan dia manusia. Manusia itu apa? Siapa? Apa program hidupnya? Tujuan besarnya? Kita akhirnya perlu belajar. Apa itu konsep manusia? Konsep Tuhan, konsep adab, konsep ilmu, konsep dunia, konsep rizki, konsep bahagia, konsep benar, konsep baik, ya konsep akhirat. Satu konsep-konsep yang hanya bisa dipelajari kalau Bapak Ibu tadarus surat-surat Makkiyah dengan maknanya, bukan sekadar tilawah lafaznya. Jadi jangan sampai tadarus itu berhenti pada tilawah lafaz, ya maka kita tidak akan punya pemahaman kandungan isinya. Juga jangan sampai punya cita-cita, punya anak hafal Al-Quran, tapi dia tidak paham isi Al-Quran. Anak itu belum disebut sebagai sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Gitu ya. Nah, apa itu adab? Syekh Muhammad Naqib Al-Attas katakan, adab is the discipline of body, mind, and soul. Jadi yang namanya manusia itu, unsurnya cuma 3. Jasadnya, ya, akalnya, jiwanya Bapak Ibu. Karena itu tugas seorang pendidik, apalagi orang tua itu punya murid biologis, anaknya sendiri. Maka yang dia harus perhatikan adalah tumbuh kembang jasadnya, namanya body. Tumbuh kembang jasad, di dalamnya ada mind, ada kalbu. Ya, kalbunya dididik. Akalnya dididik, ada soul, ada kalbu. Di dalamnya juga ada akal. Akalnya perlu dididik. Singkatnya, kita menginginkan generasi Islam ini adalah generasi yang akalnya cerdas, jiwanya bersih, jasadnya kuat. Bukan sekedar jiwa bersih, jasad kuat, tapi kosong akalnya. Tapi juga bukan akalnya cerdas, ya jiwanya bersih, tapi dia sakit-sakitan. Dan seterusnya. Selalu 3 unsur inilah yang melahirkan kelengkapan kehidupan yang baik bagi setiap manusia. Dan itu yang disebut sebagai adab. Karena itu orang yang beradab, akhirnya dia mampu berpikir adil. Dia menjadi tahu bagaimana menegakkan keadilan sesuai porsinya pada waktunya, situasinya, kondisinya. Itulah arah pendidikan kita dalam kacamata Islamic worldview. Dan berbicara adab, ini
lepas dari Pancasila, Bapak Ibu. Karena Pancasila itu sudah mengamanatkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa kata di dalam Pancasila itu hanya bisa difahami dengan Al-Quran. Tidak bisa kita pahami kata adil dari teks-teks Barat. Nggak bisa kita pahami beradab dari teks-teks Barat. Karena ini contoh kata yang hanya bisa dipahami dari teks mayoritas umat Islam ini. Termasuk makna musyawarah, mufakat, rakyat, ya, persatuan, kesejahteraan, keadilan lagi yang diulangi sila kelima. Ini di antara kata-kata yang kemudian hanya bisa difahami dan tidak bisa diplesetkan dan disimpangkan maknanya kecuali dengan apa yang telah ilmiah dalam agama yang diyakini oleh mayoritas umat Islam ini. Nah, kemudian dengan demikian ternyata orang tua itu dituntut untuk menanamkan adab dulu sebelum ilmu. Nah, sehingga kemudian ini satu slide yang juga kalau dikaji panjang ya, tapi saya ingin sampaikan. Kita ingin kita dan anak kita ini menjadi sosok beriman ya. Tetapi orang beriman itu dalam kacamata Muslim adalah orang yang beramal. Karena iman itu wajib diwujudkan dengan amal. Iman dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa hanya sekedar lisan dan takrir dalam hati. Tapi juga dia harus diwujudkan dengan amal. Tapi bagaimana anak kita beramal kalau dia tidak punya ilmu? Dan bagaimana kemudian anak itu ternyata mengejar ilmu kalau dia tidak didahului adab? Apa dampaknya? Dampaknya, kata para ulama, ilmunya akan semakin sulit difahami, atau dia berilmu tapi dia tidak mau beramal. Sementara tidak mungkin orang itu mau bicara adab kalau bukan dorongan iman. Karena itu flow prosesnya adalah ya tanamkan iman kepada anak kita, kenalkan adab kepada mereka, kejar mereka kemudian ilmu, baru kemudian mudah-mudahan mereka akan melahirkan amal. Ini satu flow proses berpikir itu. Dan teori tadi dibangun dari berbagai ya nasihat-nasihat atau sharing-sharing dari ulama dulu. Misalkan Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, ta'allamtu adab salasuna sana wa ta'allamtu ilm ishrin. Dulu aku belajar adab selama 30 tahun dan kemudian belajar ilmu 20 tahun. Lebih lama belajar mana? Ternyata lebih lama belajar adabnya daripada belajar ilmu. Apakah kemudian Ibnu Mubarak enggak berilmu? Justru dia jadi ulama besar. Jadi ternyata orang-orang itu ketika mengejar adab, dia malah jadi orang-orang besar. Tapi banyak orang hari ini yang mengejar ilmu, tapi ternyata dia tidak dikenang lagi di masa-masa depan. Ya. Berikutnya, Abdullah ibn al-Mubarak pun mengatakan bahwa nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kami lebih adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu meskipun banyak. Ya. Yang menarik lagi Abu Hanifah dalam Al-Madkhal. Abu Hanifah ini imam mazhab pertama, ulama hadis, ulama fikih, ya, luar biasa ulama Quran, ya. Apa resep dia menjadi sosok pertama dalam sejarah Islam mazhab pertama ini? Ya, ternyata di antara cara pandangnya adalah al-hikayatu anil ulama, mendengarkan hikayat, cerita-cerita, kisah-kisah dari para ulama, wa mujalasatihim, dan duduk-duduk bersama ulama. Ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi, justru lebih aku sukai dari berlama-lama belajar fikih. Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum, karena aku jadi mendapatkan pelajaran adab dan akhlak suatu kaum. Ya, banyak hari ini ketika orang-orang berhijrah dalam 6 bulan mereka belajar fikih dan seakan-akan telah menjadi ulama fikih, tetapi mereka tidak beradab. Sementara ulama salafus soleh sejak dulu mengajarkan untuk mengejar adabnya dulu, ternyata ilmu diberikan, didekatkan, dan diberikan sebagai rahmat kepada jiwa mereka, gitu ya. Berikutnya, ya, kalau kita lihat mazhab Malik ya, Imam Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik bin Anas ini tentu dia punya cerita ya. Dulu beliau ini adalah tidak senang menuntut ilmu, ya, senang main burung merpati, ingin jadi penyair, macam-macam ada cerita sebelumnya. Tapi singkatnya, ini menarik karena saya ingin menekankan sosok seorang bunda, ya. Bagaimana ketika Malik dulu ingin belajar, ya dia sampaikan kepada uminya, "Umi, saya ingin belajar dengan Robi'ah." Oh, itu bahagia. Tapi ternyata ibunya ini nggak langsung nyuruh anaknya belajar. Ada pelajaran di rumah yang disampaikan kepada Malik. Pelajaran pertama, yang namanya belajar itu ada standar pakaian pelajar. Jadi orang-orang dulu diajarkan, kalau dalam konteks dulu, dia mengenakan gamis, dia menggunakan sorban, itu adalah pakaian penuntut ilmu, pakaian para scholar, pakaian para sarjana. Ya, orang-orang yang mengenakan pakaian itu mereka adalah para penuntut ilmu, gitu ya.
Nah, itu dulu. Akhirnya karena belum layak, akhirnya ibunya bilang, tunggu dulu, saya belikan baju, saya belikan sorban yang baik. Ya, aku bahagia engkau mau menuntut ilmu, nggak disuruh mau. Akhirnya dipakaikanlah baju, udah cocok. Nah, kata ibunya, Malik, engkau sekarang sudah layak untuk menuntut ilmu. Sekarang pergilah engkau belajar. Nah, apa yang menarik? Ya, ibunya ini kemudian memberikan pesan kepada Imam Malik, dan ini pelajaran adab luar biasa. Ya, kata ibunya waktu itu adalah, wahai Malik, ya, idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Sekarang engkau pergi kepada Rabi'ah, ya, pelajari adab Rabi'ah sebelum engkau pelajari ilmunya. Masya Allah, seorang ibu yang cerdas ternyata justru tidak mendorong anaknya untuk mengejar ilmu, tapi mengejar adab. Ya, dan ternyata Imam Malik menjadi anak yang berilmu, padahal dia mengejar adab. Nanti ketika dia sudah besar, ketika kemudian ada seorang pemuda yang ingin belajar, dia ulangi lagi dulu pesan-pesan yang strategis, yang bernas, membekas, ya, memberikan asar dari orang tuanya. Makanya Bapak Ibu, Ayah Bunda, hati-hatilah memberikan kata-kata kepada orang tua anak-anak kita, karena itu berbekas. Kata-kata buruk memberikan bekas buruk. Kata-kata baik memberikan bekas-bekas baik. Ya, dia sampaikan kepada pemuda, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Satu pesan yang pernah dia dengar pertama kali dari uminya, dari ibu. Nah, kemudian Abdullah bin Wahab menjelaskan apa yang kami nukil kalau kami belajar sama Imam Malik dulu. Apa yang kami ambil dari Imam Malik, ternyata lebih banyak kami ambil adabnya dibandingkan ilmunya. Nah, ini sharing-sharing dari ulama-ulama setelah. Di mazhab Hanbali misalkan, ya, disebutkan ya oleh Imam Az-Zahabi, yang menghadiri majelis Imam Ahmad itu ada 5.000 orang atau lebih, karena begitu banyaknya. Tapi yang menulis pelajaran ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal hanya 500 orang. Sisanya memperhatikan keluhuran adab dan kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah orientasi-orientasi berpikir yang tidak materialistis, sehingga akhirnya muncul generasi-generasi yang memang layak untuk melahirkan syarat peradaban. Karena itu Yusuf bin Al-Husain katakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi memahami ilmu. Kita harus dorong anak-anak kita untuk biasa berdoa. Ya, di pagi hari saya katakan, ba'da sholat subuh, biasakan kita membentuk ya halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah zikir dengan anak-anak kita. Di antara kita zikir pagi, ya, kita membaca zikir pagi. Nanti petang ba'da sholat asar kita lagi baca zikir petang pada mereka. Di antara doa yang bagus untuk kita baca bersama mereka adalah dalam konteks membangun adab ini, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Ya. Kemudian Allahumma dihni li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali engkau, gitu ya. Nah, karena itu kemudian Bapak Ibu semuanya, akhirnya ulama dulu banyak mendirikan sekolah, ya. Ulama mendirikan sekolah untuk menjadi partner bagi orang tua di masa dulu, ya. Dan cara ulama membangun generasi dulu mengalirkan jariah umat sehingga sekolah itu bertahan selama Allah berkehendak, ya. Contoh misalkan Al-Azhar Kairo telah dibangun sejak Bani Fatimiyah. Di Indonesia ada Gontor, ada Sidogiri, yang dikembangkan berbasis wakaf produktif. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai ayah bunda? Ya, tadi disebutkan oleh Bapak Direktur Umum, ya, itu sebenarnya juga yang ingin saya sampaikan, bagaimana ternyata yang disebut sebagai sekolah itu adalah seluruh kehidupan kita. Ya, anak-anak kita itu hidup selama 24 jam, itulah yang disebut sekolah baginya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah berorientasi bahwa sekolah itu tempat penitipan anak, dan anak berubah jadi baik karena Bapak Ibu telah menyekolahkan anak di sekolah Islam misalkan. Belum tentu. Karena sekolah itu dampaknya ya mungkin kurang lebih sekitar 20% saja. Lingkungan itu mungkin sekedar 20% saja. Tapi 60% itu ada di dalam rumah. Karena ada keterkaitan emosional hati, keseharian bersama ayah bunda di dalam. Itulah kenapa kemudian ayah dan bunda harus sinergi. Setelah itu ayah bunda dan ayah bunda lainnya di satu sekolah, dia harus saling bersinergi dengan sekolah. Nah, itu cara pandang. Karena itu kita muhasabah. Wahai ayah dan bunda, sudah semakin lancarkah komunikasi di antara kalian berdua? Ya kan? Ingat ayat 187
dari surat Al-Baqarah yang bicara tentang Ramadan itu, ternyata cukup panjang tuh ayat 187. Kenapa panjang? Ternyata 5 kali bicara komunikasi di atas ranjang antara ayah dan bunda, padahal ayat tentang puasa. Ya. Kemudian sudah semakin sinergikah visi dan misi kalian berdua, ayah dan bunda? Sudah semakin bersemangatkah kalian ayah bunda meningkatkan kapasitas diri bersama-sama? Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani seorang hamba dengan beban yang tidak dia bisa pikul. Allah uji kita dengan COVID-19 ini bersama-sama. Insya Allah kita bisa melewatinya bersama-sama. Allah uji kita dengan diberikan anak. Ada 1, 2, 3, 4, 10, 11. Ya, itu pertanda bahwa Allah menganggap, Allah menetapkan kalian itu mampu. Persoalannya apakah kita memampukan diri kita dengan meningkatkan kapasitas diri kita bersama-sama atau tidak, gitu ya. Sudahkah bersama menikmati penanaman adab pada diri kita? Karena menjadi guru itu bukan profesi kerja. Guru itu adalah sekedar berbagi kenikmatan beribadah, beragama, ya, kenikmatan beriman kepada murid-murid kita. Jadi jangan sampai kita mendorong anak kita menikmati Al-Quran, padahal kita tidak pernah menikmati Al-Quran. Karena menjadi sosok muaddib dan muaddibah di rumah adalah bagaimana kita membagi ya energi positif kita kepada anak-anak kita, gitu ya. Baik, ada contoh pemuda-pemuda sukses. Kalau kita ingin tanya, saya ingin contoh pemuda sukses. Pemuda sukses seperti apa dalam kacamata agama? Sejarah mengatakan bahwa ternyata pemuda-pemuda sukses itu adalah pemuda-pemuda yang matang pada waktunya di usia sekitar 20 tahun. Ya, ini penting menjadi target. Karena kalau kita punya kesepakatan dalam masalah target, tarik mundur bagaimana cara menanamkan adab di rumah itu juga nanti akan mengikuti itu, ya. Saya melihat cukup banyak anak lulus S1 dari kampus-kampus terbaik sekalipun yang kemudian ternyata belum matang emosinya, belum berpikir peradaban, belum punya visi tinggi, dan kemudian masih senang mengurung di dalam rumah untuk amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak bermanfaat sama sekali. Ya, itu menunjukkan bahwa ada proses panjang yang tidak dilewati dengan benar dalam diri anak tersebut. Gitu ya. Bagaimana pemuda-pemuda sukses dalam bimbingan Nabi Muhammad SAW? Ada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia pecinta tahajud di usia belasan tahun. Ya, ini sejarah panjang. Ketika dia mimpi masuk neraka, dia cerita kepada Nabi SAW, diceritakan oleh Hafsah, ya, dan Nabi kemudian menjawab sesuatu, yang itu membuat motivasi Abdullah bin Umar. Ada Arqam bin Abil Arqam, fasilitator dakwah, rumahnya dijadikan tempat ngaji pertama kali dengan sembunyi-sembunyi, umurnya masih 14 tahun. Ada Mu'adz dan Mu'awiz, mujahid penakluk Abu Jahal, usianya waktu itu baru 15 dan 16 tahun. Ada Usama bin Zaid, satu pimpinan perang terakhir yang diangkat oleh Nabi menjelang wafatnya, usianya masih 18 tahun. Padahal dia memimpin tokoh-tokoh senior, di antaranya ada Abu Bakar dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada Ali bin Abi Thalib, masuk Islam menurut yaitu As-Siyar Alam Nubala, masuk Islam umur 9 tahun. Sehingga tambah 13 tahun, sekitar 22 tahun atau 23 tahun, dia telah menjadi sosok mujahid, siap jadi martir Nabi di tempat tidur ketika mau hijrah Nabi, ya kan? Ada Mus'ab bin Umair yang di usia 20 tahun dipercaya Nabi menjadi diplomat muda untuk mengkondisikan kota Yatsrib waktu itu, ya. Ada kemudian tokoh-tokoh yang lainnya, tentu banyak, ya. Bagaimana bayangan generasi pelanjut penegak peradaban di usia 20 tahun itu? Ini saya sodorkan satu ide dan gagasan yang juga tidak kemudian mengarang-ngarang dan bukan tidak mungkin tercapai, tapi insya Allah kita akan upayakan bersama-sama, yaitu generasi yang khatam ilmu fardu ain. Ini penting Bapak Ibu. Ilmu itu terbagi pada fardu ain dan fardu kifayah. Banyak persoalan muncul hari ini karena kita belum khatam ilmu fardu ain dan baru memulai ilmu fardu ain ya di usia-usia hijrah kita, meskipun tidak ada kata yang terlambat. Tapi dalam konteks kita mendidik generasi, hendaknya ilmu fardu ain ini harus selesai di usia-usia dasarnya, di usia 20 tahun ke bawah, sehingga dia bisa melanjutkan ya ilmu-ilmu fardu kifayah dengan cara pandang yang benar dari ilmu-ilmu fardu ain itu. Ya, karena itu kemudian ini hal yang penting bagi kita, karena disebut fardu ain, ilmunya wajib dimiliki oleh siapapun.
Soalnya tentu bukan sesuatu kewajiban. Dia adalah semacam opsi, tapi kemampuan tadabbur itu yang menjadi bagian daripada sesuatu yang penting bagi kita untuk kita hadirkan kepada anak-anak kita. Karena itu bekal bagi mereka untuk berpikir dengan sudut pandang Islamic worldview, pandangan hidup Islam. Dan karena Al-Quran itu memang hadir untuk ditadabburi. Lihat Quran surah Shad, surat 38 ayat ke-29. Kemudian anak itu adalah anak yang punya kepemimpinan, leadership. Ingat doa kita, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, ayah, bunda, dan anak-anak, semuanya punya kemampuan leadership. Gitu kan? Entrepreneurship, yaitu anak itu dia senang berwirausaha, senang berdagang, bahkan posisi yang di antara dikejar di setiap perusahaan kan posisi sales, ya, posisi marketing. Ini posisi-posisi entrepreneurship, posisi-posisi pedagang, ya, posisi-posisi yang terlibat dengan tijarah. Tidak mungkin anak itu bisa melahirkan posisi itu kalau dari kecil dia tidak mengalami kurikulum di rumah untuk didorong menjadi seorang entrepreneurship. Kemudian sosok-sosok saintis, ya, tadi saya sampaikan sempat saya singgung, kalau anak itu senang tadabbur Quran, anak itu akan menjadi sosok saintis sosial dan saintis alam. Jadi jangan khawatir anak kita tidak cinta saintis, justru dia akan menjadi saintis dengan sudut pandang yang islami ketika dia mengkaji Al-Quran dengan tadabbur. Bahkan anak itu akan menjadi sastrawan. Ya, di antara karakter orang-orang cerdas di masa lalu adalah ketika dia mampu menuliskan muatan-muatan kandungan sesuatu dalam bentuk kata-kata puitis. Ya. Berikutnya wasatiyah. Ini adalah cara pandang yang tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tapi adil, terpilih di tengah. Ban hitam bela diri, ini penting bagi kekuatan fisik dan militernya. Literatif, dalam konteks hari ini bahasa Arab ini bahasa ilmu, karena banyak sekali literatur yang perlu dia gali terhadap ilmu yang belum terbongkar. Kemudian bahasa Inggris, karena cukup banyak juga manuskrip yang telah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Inggris yang itu juga mempercepat. Kemudian berwawasan internasional, ini anak-anak di usia 20 tahun. Ya. Nah, kenapa kita bicara 20 tahun? Nah, ini singkatnya kalau saya sampaikan, memang tidak bisa dipungkiri, waktu terbaik, ya, memang manusia itu minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari lahir sampai wafat, gitu ya. Tugasnya ada 3, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ya, jadi alim, jadi amil, jadi muallim. Itu kalau istilah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi alim, jadi amil, jadi muallim. Tapi umur tidak bisa bohong. Kalau dalam konteks yang sebenarnya Nabi dulu, Nabi memang baru belajar agama umur 40 kan? Bukan baru belajar jadi Nabi umur 40 tahun. Tapi dampaknya Nabi mendidik generasi-generasi dengan sudut pandang seperti ini kurang lebih. Karena itu hampir 80% pejuang di sekitar Nabi itu adalah anak-anak muda. Bagaimana Nabi menghadirkan anak-anak muda yang senang menuntut ilmu. Ya, agar di 20 tahun kedua dia bisa mengamalkan ilmu sesuai ilmu yang dia miliki. Kalau dia sudah punya experience, punya hikmah yang banyak, maka 20 tahun terakhir hidupnya, umur 41 sampai 60, titik tekannya ada pada membangun generasi, menyebarkan ilmu. Nah, karena pada masa itu, sebagaimana Al-Quran mengatakan, fase pertama adalah do'fun, kemudian kuwah, nanti ada fase do'fun wa syaibah, lemah lagi tapi udah berubah. Nah, karena di masa-masa itu kita tidak bisa lagi beramal secara sempurna, menuntut ilmu juga tidak sekuat ketika usia muda, maka menyebarkan ilmu dengan hikmah dan experience yang banyak, itulah yang di antara yang bisa maksimal kita kerjakan. Seperti apa generasi beradab itu? Tadi, 3 unsur tadi. Akal, jiwa, jasad. Generasi cerdas akalnya. Generasi sehat jiwanya. Generasi kuat jasadnya. Gitu ya. Nah, karena itu kemudian kalau ini juga masih sifatnya remang-remang, abstrak, seperti apa? Turunkan lagi. Ada 10 turunan. Jasadnya kuat. Akhlaknya mulia. Wawasannya luas. Ekonominya mandiri. Akidahnya bersih, ibadahnya benar, semangatnya konsisten, waktunya terjaga, urusannya teratur, kehadirannya selalu bermanfaat. Nafi'un li ghairi, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, nanti diturunkan lagi dalam bentuk kurikulum. Jadi ayah bunda sekarang sudah mulai belajar bagaimana menghadirkan visi pendidikan, ya, kemudian indikator atau key performance index dari target-target pendidikan. Nah, nanti ayah bunda bisa menyusun kurikulum di rumah dengan target checklist untuk jasad kuat apa ya, akhlak mulia apa ya. Coba bayangkan ayah bunda.
Ya, seandainya ayah bunda punya anak usia SD, contoh saja ya, mohon izin. Ayah bunda misalkan membelikan handphone untuk anak usia SD misalkan. Apa yang terjadi bagi anak itu? Anak itu emosinya belum stabil. Akhirnya dia akan menggunakan handphone itu untuk sesuatu yang dia belum stabil melakukannya. Apa yang terjadi? Matanya kemudian menjadi rusak, ya, kemudian jasadnya juga tidak menjadi kuat, ya, literasinya pun menjadi rendah, dan kemudian emosi menjadi tidak stabil. Itu adalah kurikulum dari ayah bunda. Nah, tentu kita perlu diskusi apakah itu menjadi kurikulum yang terbaik atau ada kurikulum yang terbaik lainnya, gitu ya. Ini contoh saya selipkan dalam konteks Ramadan. Ya, Ramadan itu ada program malam, ada program siang. Ya, kita kenalkan sama anak kita. Ya, tadi mulai malam kita buka sama kurma, sholat tarawih, sholat witir, makan malam 2/3, berdiri sambil menikmati Al-Quran, bukan berdiri ngejar jumlah rakaat. Ya, anak-anak kita sudah kita biasakan untuk berdiri itu menikmati bacaan Al-Quran, karena mereka juga sudah terbiasa menghafal Al-Quran. Kemudian di waktu sahur dia istighfar, kemudian dia makan sahur di akhir, kemudian dia menghormati imsak, dia berjaga Lailatul Qadar, dia keluarkan zakat fitrah, dan kemudian zakatnya. Ya. Kemudian di program siang, dia baca zikir, dia lakukan sholat duha, dia olahraga, dia memberikan salam, dia memberikan motivasi, dia menjemput ma'isyah, ya. Kemudian dia mengumpulkan donasi dan berbagi. Ya, ini amal-amal besar bulan Ramadan. Dia membaca doa-doa khusus, ya. Ada doa-doa khusus, nanti ada di video di YouTube, ada 8 doa khusus di bulan Ramadan. Ada qailulah, ya, tidur menjelang zuhur, memberikan makanan berbuka, ya, zikir al-masrur di waktu petang. Ya, zikir al-masrur ini zikir-zikir yang memang dari ma'sur dari Nabi. Zikirnya apapun, ya, bentuknya seperti apapun. Tapi yang penting kita coba kumpulkan. Nabi dulu zikir apa di petang hari? Nabi zikir apa di pagi hari? Untuk melindungi dari gangguan jin dan manusia. Itu Nabi SAW melakukan itu. Dan kemudian doa menjelang berbuka. Nah, apa yang disebut sebagai qiyam ma'al Quran? Kita biasakan anak kita tilawah Quran sambil tadabbur Quran. Ya, bagaimana cara supaya anak itu tadabbur? Contoh ayah bunda. Ya, saya sering mengajak anak-anak untuk coba dari surah Al-Baqarah. Dia sepakat di bulan Ramadan ini 1 hari 1 halaman misalkan. Dari yang dia hafal, coba tuliskan tadabburnya di komputer dengan 10 jari. Nah, akhirnya dia kemudian belajar ngetik 10 jari di kelas 4, ya. Dia ketik 10 jari, dia sampaikan hasil tadabbur hafalan dia. Nah, itu bagaimana kita mencoba memadukan berbagai soft skill dan hard skill dalam diri anak kita dalam usianya, ya. Kemudian memurojah hafalan Quran dia, menulis kandungan inti, menyebarkan kandungan. Jadi ayah bunda, seorang muslim yang beradab itu pada akhirnya dia tidak sekedar senang mencopas artikel dan men-share di banyak grup, tapi dia mulai senang untuk menuliskan yang apa-apa yang dia pahami dalam kehidupan ini, hasil-hasil tadaburnya, hasil perenungannya, dia share. Mungkin salah, tapi nggak ada masalah, karena ketika dia share, dia punya niat, mudah-mudahan ada yang mengkoreksi. Ketika koreksi, dia jadi ilmu dari dia. Alhamdulillah, revisi lagi. Ya, ini diantara manfaat dari sosial media itu adalah ketika banyak yang bisa mengkoreksi tulisan kita, gitu ya. Karena itu jangan pernah khawatir Bapak Ibu untuk menulis, untuk menyebarkan, karena itu diantara dakwah-dakwah bentuk amal jariah, ya. Termasuk juga program sosial selama Ramadan, ya. Bagaimana cara menanamkan adab kepada anak kita, bagaimana membangun keterampilan bersama anak kita, bagaimana membangun bersama pasangan hidup kita, ya. Bagaimana kemudian kita bersama anak kita untuk punya visi memanfaatkan teknologi untuk membangun tradisi ilmu di negeri kita, ya, dan seterusnya. Ya, ini tentu dikaji panjang nantinya. Nah, ada beberapa metode di dalam menanamkan adab itu di dalam rumah kepada anak-anak kita, ya. Tapi tentu ini menjadi slide yang cukup panjang sekali. Tapi mungkin dari pengantar yang kami sampaikan ini saya cukupkan dulu, ya, karena telah lebih dari waktu yang ditetapkan. Mungkin saya menginginkan adanya dialog tadabbur, ada dialog diskusi, ya, dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk sementara demikian dulu paparan yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertama akan saya bacakan terlebih dahulu, Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Kemudian setelah 3 pertanyaan dilanjutkan pertanyaan dari teman-teman jamaah sekalian. Baik,
Pertanyaan pertama adalah dari Soebul Hajat sendiri, Pak Faisal Rahman. Pertanyaan beliau adalah, saat ini orang tua sama-sama ada di rumah. Waktu yang digunakan sama-sama 24 jam, tetapi kenapa hasilnya berbeda-beda? Apakah yang membedakan dan apa yang utamanya dilakukan orang tua untuk anak-anaknya? Demikian Pak Ustadz. Atau saya bacakan ketiga pertanyaan Pak Ustadz ya. Izin Pak Ustadz. Atau saya jawab singkat-singkat saja bagaimana? Oh boleh Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul, manusia itu diberikan contoh Ramadan. Ramadan ini jamnya sama ya, tanggalnya sama, kita sama, berakhir juga nanti sama. Tapi capaiannya kan beda. Ya, capaiannya beda. Ada yang dapat ketakwaan, mungkin ada yang tidak dapat ketakwaan. Ya kata seorang ulama yang bernama Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau katakan bahwa ciri orang bertakwa itu yang dapat gelar takwa nanti bulan Ramadan adalah cirinya orang itu mudah merawat kebaikan yang telah dia mulai di bulan Ramadan dan melahirkan amal-amal yang lain. Itu ciri yang kelihatan, kata Ibn Rajab. Nah, tapi ada orang yang kemudian pasca Ramadan balik lagi jadi keburukan yang lamanya, gitu ya. Nah, karena itu kemudian kok bisa? Padahal kan sama. Nah, pertanyaannya adalah kurikulumnya berbeda, visi kita berbeda, misi kita berbeda, targetnya berbeda, ya maka program kerja berbeda. Kurikulum itu kan bagian daripada program kerja. Nah, sama jawabannya ketika kita ayah bunda sama kok, punya anak-anak sama. Tapi ada ayah yang kemudian dia contoh nih melakukan ini semua, ya ini contoh nih. Tadi ada 7 atau 8 cara menanamkan adab kepada anak kita yang ini saya ambil dari Al-Qur'anul Karim ya. Ada ayah yang memberikan keteladanan, senang berkisah, memberikan nasihat, senang mengajak dialog, berpikir, ngambil ibrah sama anak, senang memanfaatkan waktu luang dengan anak dengan hal positif, senang ada pembiasaan, ada targhib wa tarhib. Tapi kan ada juga orang tua yang pokoknya anaknya dibiarkan saja bermain. Ya anaknya nggak diberikan target-target, nggak ada diskusi, nggak ada dialog. Ya pokoknya sama-sama tumbuh besar, tiba-tiba anak itu membesar, ya tiba-tiba dia kemudian akan izin dari rumah kita untuk keluar, ya dan seterusnya. Jadi itu kurikulum juga. Jadi satu keluarga yang nggak punya kurikulum itu kurikulum juga. Namanya kurikulum tanpa kurikulum. Anaknya tumbuh besar juga, ayah bunda. Nah daripada anak kita tumbuh besar tanpa kurikulum, nah kalau gitu mari kita susun kurikulum bagi anak-anak kita. Nah, jadi saya kira itu jawabannya kenapa berbeda. Wallahu a'lam. Siap. Baik, kalau berikutnya. Berikutnya Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Kosasi. Ada 2 pertanyaan sekaligus diberikan. Yang pertama, sebagai karyawan dan sebagai muslim, kita dituntut untuk beribadah dan menuntut ilmu. Bagaimana cara kita membagi waktu kita? Kemudian yang pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ketika kita sudah berusaha keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Demikian Pak Ustadz. Baik, yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak telah berusaha keras dan cerdas, ya, jadi ada 2 kata Pak, berusaha cerdas dan keras. Ya, kalau Bapak Ibu telah berusaha keras dan cerdas, berbahagialah. Karena kemudian wilayah hasil milik Allah. Ya, jadi itu yang kenapa tadi saya katakan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kan anaknya tidak jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anaknya tidak jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kemudian Nabi Lut memang secara manusiawi sedih, tapi Allah menghibur, engkau nggak layak sedih, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sedih, ya pamannya Abu Thalib yang sangat membela perjuangannya, tapi tidak bersyahadat pada akhir hidupnya. Nabi sedih, tetapi kata Allah sebenarnya nggak layak sedih, karena tugasmu adalah menghadirkan proses, gitu. Karena itu ayah bunda dalam proses kita mendidik anak beradab ini, mungkin ayah bunda banyak menangis di proses hari ini. Tapi itu lebih baik menurut saya menangis hari ini, berbahagia di usia tua. Daripada kemudian kita banyak berbahagia hari ini, tetapi kemudian kita menangis di usia tua, gitu ya. Karena itu kemudian nggak ada masalah. Yang penting kita hadirkan proses benar ya, proses cerdas. Yang disebut proses benar dan cerdas itu bukan berdasarkan hawa nafsu kita, ayah bunda, tapi berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu membutuhkan memahami tentang manusia yang sedang kita ingin didik, yaitu anak kita ini. Kondisi jiwanya, ketertarikannya, hobinya, ya bakatnya, ya kemampuannya, ya dan seterusnya. Ini kita perlu mengenali anak kita. Banyak anak-anak yang menjadi korban ideologi orang tuanya, kira-kira bahasa ekstrimnya begitu. Jadi
pokoknya anak saya harus masuk pesantren, misalkan. Padahal orang tuanya nggak pernah masuk pesantren juga, nggak pernah merasakan bagaimana susahnya hidup di pesantren. Itu satu contoh, gitu ya. Jadi kita perlu berdialog dengan anak-anak kita, memiliki visi yang sama. Contoh, saya sering dialog, anak-anak Abi sama Umi pengen masuk jannah, ya. Mau nggak anak-anak masuk jannah sama Abi? Oh mau. Kalau mau kita bagi tugas. Abi tugasnya ini, Umi tugasnya ini. Nanti kita bagi. Jadi dia terkorelasi dengan visi besar kita, gitu ya. Nah, itu jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama tadi kan apa itu pertanyaannya? Yang berikutnya, bagaimana? Yang pertama tadi, yang pertamanya? Namanya sebagai pekerja atau karyawan dan sebagai Muslim, kita dituntut untuk beribadah menurut ilmu. Bagaimana cara membagi waktu agar adil, Pak Ustadz? Baik. Ibadah di dalam Al-Quran itu ada ibadah individu, ada ibadah sosial. Bapak Ibu, tilawah Quran itu ibadah individu. Puasa itu ibadah individu. Zakat, puasa individu. Tapi ayat Quran itu ada 6.236 ayat loh. Ya. Banyak kaum muslimin agak salah persepsi menganggap dia telah beriman, bertakwa, padahal dia baru melakukan ibadah individu. Nah, seorang ulama menghitung ya perbandingan antara ibadah individu dengan ibadah sosial itu 1:100 ayat, ayah bunda. Jadi ayah bunda, kalau kita baru melakukan amal individu, jangan buru-buru bahagia. Karena itu baru mengamalkan kira-kira 1% dari 99% ayat lagi yang belum kita amalkan. Nah, tugas kita kemudian menjadikan ibadah ritual yang kita lakukan, ibadah individu yang kita kerjakan, kesolihan individu dan kesolihan intelektual kita, kemudian mendorong kita untuk melahirkan kesolihan sosial. Itu kewajiban, itu ibadah. Nah, termasuk ketika ayah bunda menjemput ma'isyah dengan bekerja di sebuah institusi seperti BPJS, itu adalah landasan syariatnya, yaitu untuk menunaikan tugas kewajiban memberikan nafkah sebagai seorang suami ataupun kepala rumah tangga. Karena itu kemudian ketika antum bekerja di kantor, itu ibadah. Ciri ibadah apa? Ciri ibadah itu ayat pertama dari Al-Quranul Karim adalah 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak Ibu masuk ke BPJS bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai pekerjaanku hari ini, insya Allah itu ibadah. Dan kalau bisa diawali dengan basmalah, pasti bisa ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, pasti bisa diperkaya dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak mungkin ada karyawan yang mau korupsi, bermain dalam tender, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dia tahu kenapa dia harus berada di BPJS yang menghabiskan waktu mungkin 13, 14 jam, 15 jam mungkin total dengan kemacetan dan seterusnya di masa yang biasa, gitu ya. Nah, itu dalam konteks ibadah. Jadi karena itu kemudian cara pandangnya apa? Jadikan ibadah itu dimensi individu dan sosial. Ya, memang dalam konteks harian kita nunggu waktu sholat, itu namanya mensukseskan ibadah individu. Sambil nunggu waktu sholat, aku kerja dulu dengan profesional. Nah, agama mengatakan fa'idha faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dengan satu program, katakan sudah selesai sholat subuh, siapkan program berikutnya. Siapkan program berikutnya. Begitu. Nah, pertanyaannya, menuntut ilmunya kapan ya Ustaz? Saya ini kerja melulu 15 jam. Menuntut ilmunya kapan? Iya. Nah, saya ingin sampaikan, orang sukses itu tidurnya nggak panjang. Ya, tidak sampai 8 jam orang sukses itu. Ya. Mungkin sekitar 4 jam, 5 jam. Bukankah sepertiga akhir malam itu, kalau dihitung dari pukul 4:30, itu ditarik mundur sekitar pukul 1:30. Makanya hidup itu dimulai dari pukul 1:30. Ya. Dan ternyata banyak saya temukan orang-orang non-muslim yang memperhatikan hal ini. Pialang-pialang saham itu banyak membuat keputusan saham di jam-jam ini katanya. Kemudian ada juga penulis non-muslim yang senang menulis di jam-jam ini. Kenapa? Lebih tenang, lebih sahdu, padahal nggak ada dorongan agamanya. Nah, muslim ada dorongan agamanya. Di waktu-waktunya mereka mulai ya dengan qiyamul lail, berdoa, menulis, belajar, mengkaji, tadabbur di waktu-waktu ini. Nah, karena itu waktu yang berkah itu adalah di waktu itu, kemudian ba'da subuh lanjutkan lagi ya dengan itu, karena Nabi SAW telah doakan siapapun yang belajar, bekerja, beramal di waktu pagi itu dimudahkan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Nah, tentunya dengan keterbatasan Bapak Ibu nggak punya kesempatan yang memang ideal ya untuk mengikuti kuliah-kuliah
agama yang serius ya. Karena itu kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti sekolah-sekolah non formal ya. Misalkan ketika kemarin saya buka sekolah studi Islam Wasatiyah ya, itu yang ikut macam-macam dari profesor sampai anak-anak SMA akhir ya, yang semuanya mereka sama-sama ingin belajar. Karena saya buat kurikulum ya lengkap ya, ilmu akidah, tasawuf, fikih, hadis ya, usul fik, macam-macam dalam model ini. Itu satu contoh program-program non formal yang kita kembangkan karena memang kita nggak sempat kuliah umum lagi, tapi kurikulumnya harus serius ya, kurikulumnya memberikan bekal-bekal yang layak. Nah itu penting memanfaatkan teknologi hari ini, kemudian ayah bunda dapat segera melengkapi ilmu-ilmu fardu ain yang mungkin belum lengkap. Nanti kalau ilmu fardu ain sudah memadai, mulai kembangkan ilmu fardu kifayah. Ayah bunda akan senang nanti mulai membaca tadabur-tadabur ayat kauniyah, ilmu-ilmu biologi, fisika, psikologi, pendidikan, itu akan senang. Dengan otomatis ya, kalau orang udah paham ilmu fardu ain, dia akan senang, itu otomatis tergerak ke arah sana. Karena itu tidak ada dikotomi antara agama dan sains. Nah, itu diantara cara pandang kita. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Mas Niko Bornia. Beliau menanyakan, bagaimana cara mendidik anak yang sesuai tuntunan Islam pada zaman modern sekarang ini? Karena anak pada zaman sekarang ini, notabene Gen Z ini sudah familiar dengan gadget. Demikian, Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak hari ini sama dengan anak masa lalu, yaitu tumbuh kembangnya sama, hanya perbedaan tantangannya berbeda. Ya, orang dulu ada seorang ulama ya, dia bilang, saya itu untuk belajar ilmu ikhlas butuh waktu 40 tahun, kata ulama. Padahal dia hidup di masa kekhalifahan yang luar biasa, ya, masa ya keemasan, ya, masa banyak ulama, tidak banyak gangguan. Itu aja dia sulit belajar ikhlas. Nah, kalau kita hari ini dengan luar biasa gangguan, memang akan lebih sulit belajar ikhlas. Tapi agama itu kan membimbing dengan prinsip-prinsip kuncinya, gitu ya. Karena itu kemudian prinsip itu yang perlu kita ambil, ya. Sementara teknis mungkin kita berbeda-beda. Ya, contoh misalkan saya juga mengalami ya, karena anak saya ada 4. Saya diskusi sama anak-anak kita semuanya, ya, bagaimana kemudian mereka tidak punya gadget di usia kecil, ya. Jadi satu-satunya anak saya yang saya belikan gadget itu adalah yang di Mesir, ya. Kenapa? Karena saya harus tetap keep contact dengan dia. Itu pun dan dia masih usia SMA, ya. Sebenarnya kalau dia tidak ke Mesir, dia tidak kita belikan gadget. Tapi karena saya butuh komunikasi, dia belikan gadget dan saya sampaikan, ya, ini gadget ini adalah modal. Saya ingin dengan gadget ini engkau menjadi sosok yang mandiri secara ekonomi, ya. Nanti akan dievaluasi seberapa cepat pencapaian pendidikan itu justru dengan gadget ini. Nah, itu nanti kita akan evaluasi, gitu ya. Jadi 6 bulan ini, masya Allah, kita minta menulis di WordPress, kita minta dia mengkaji ini dan seterusnya dengan gadget itu. Jadi ada kepercayaan yang perlu kita berikan kepada anak yang memang sudah kira-kira layak untuk mendapatkannya, dan kemudian ada tantangan-tantangan yang harus kita berikan kepada. Jadi itu bagian daripada kurikulum kalau memang demikian. Jadi memberikan sesuatu dengan target dan seterusnya, gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak hal itu, gadget itu menurut hemat kami belum menjadi bagian yang urgent dalam pendidikan hari ini, karena kita harus menguatkan anak-anak ini dengan literasi hari ini. Dan literasi ini dibangun dengan kebiasaan mereka cinta dengan buku, Bapak Ibu, ya. Jadi contoh, kita di rumah tidak menyalakan televisi. Bisa dikatakan udah lama lah tidak menyalakan televisi. Televisi mungkin muncul kadang-kadang ya, tapi juga udah lama juga karena sinyal kita nggak ada dan seterusnya, ya. Mungkin kalau ada video-video kita sambungkan ke laptop dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak itu kemudian menjadi membaca buku. Dia senang membaca buku. Nah, senang membaca buku apapun itu, insya Allah ya, sebagaimana saya juga diskusi dengan orang-orang tua yang telah melewati proses seperti ini, bagaimana anak-anak mereka kemudian terbiasa memiliki wawasan yang luas, bisa memiliki literasi, dan dia bisa mengartikulasikan apa yang dia sampaikan. Karena kata ulama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau orang itu jarang membaca, ya, dia menggunakan gadget hanya untuk bermain, fokus 30 menit di mata saja, itu mata lama-lama akan rusak. Dia akan lemah, gitu ya. Nah, karena itu kemudian bagaimana kemudian kita sebagai orang tua yang paling tahu
yang mudah-mudahan emosinya lebih stabil, sampai kemudian anak kita bisa kita percayakan dengan kematangan emosi, dan itu tentu berbeda-beda, setiap anak kematangan emosinya tercapai beda-beda. Pada saat dia sudah bisa memegang koin emas ini, koin ini, karena dia punya dua sisi ya, punya sisi positif, sisi negatif. Ketika dia bisa kita berikan kepercayaan, kita berikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan itu adalah bagian daripada kurikulum. Inilah saatnya engkau kita berikan kepercayaan untuk memegang gadget ini, gitu ya. Nah, jadi itu saya kira jawaban kami, dan insya Allah kita punya tantangan yang sama, tetapi karena itu kemudian kita nggak bisa sendirian, ayah bunda. Kita perlu membangun komunitas, ya. Karena itu anak-anak itu akan bersemangat berkompetisi kalau dia punya komunitas. Bapak Ibu kan sudah menemukan ya, anak-anak usia SMP, SMA, dia mulai tidak percaya dengan orang tuanya, lebih percaya sama teman-temannya. Ya, itu karena community. Tapi nanti kalau dia mulai berpikir tenang, baru dia sadar, oh ya ternyata orang tua saya itu punya niat baik. Sebenarnya saya yang terlalu terburu-buru. Itu akhirnya nanti dia berpikir. Tetapi kebersamaan sama komunitas yang tidak baik, itu membuat dia tidak mampu berpikir secara jernih. Gitu ya. Nah, karena itu, nggak bisa pendidikan itu dikerjakan dalam satu rumah saja, perlu ada rumah-rumah yang lain, maka itu perlu community. Nah, community itu dibangun, makanya dalam bentuk sekolah. Sekolah juga yang punya visi sama. Nah, karena itu kemudian akhirnya kita bisa saling sharing, saling menguatkan, dan melakukan event-event yang sifatnya community. Ya, jadi community-community antara orang-orang yang punya ide-ide yang sama, yuk kadang-kadang kita ngumpul. Ya. Misalkan saya sering mengadakan jambore keluarga Quran setiap awal tahun. Sekarang udah angkatan kelima, gitu ya. Jadi dari mana-mana datang, kita kan internet, kita dialog tentang masalah adab, masalah ini, terus kita sambil camping, ya kita buat program untuk, itu mereka senang. Ya, nah kita perlu stimulan-stimulan seperti itu, sehingga kemudian kita punya energi-energi baru dari banyak orang tua yang punya latar belakang berbeda-beda. Itu saya kira jawaban sementara. Wallahu a'lam.